Hukum adat mutlak dijalankan ke Edi Mulyadi pasca tersangka hukum positif. Kita tahu bagaimana Edi Mulyadi saat ini sudah masuk ke penjara, ditahan selama beberapa minggu. Orang ini sudah terbukti melanggar hukum positif. Tapi kalau bicara perlakuan polisi kepada Edi Mulyadi, saya jadi agak sangsi. Kenapa? Karena kepada Bahar, polisi sampai minta maaf saat ngeborgol dia karena kata Bahar. Polisi itu takut kualat sama cucu Nabi. Padahal kalau mau dilihat secara etimologi, cucu adalah keturunan ketiga. Bahar mah sudah luntur. Kepada Edi Mulyadi pun bisa saja demikian. Jadi untuk hukum adat, dia juga harus dipastikan dapat. Penulis tidak sedang memanas-manasi situasi. Tapi sekarang kita melihat bagaimana kinerja polisi di bawah Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sangat bersahabat. Untuk sikap Kapolri Listio yang lebih berfokus kepada operasional dan birokrasi, saya kira bisa dimengerti. Mengingat banyak yang bisa digoreng. Kalau Kapolri Listio sekarang keras kepada kaum radikal dan partai yang mendukung radikalisme dan penghancuran NKRI dengan cara mengubah dasar negara dengan mengatakan bahwa Pancasila harus diubah dan bendera NKRI diinjak-injak dan dipasang terbalik. Saya kira bisa runyam. Jangankan Listio, Tito Karnavian yang muslim pun bisa digoreng sehabis-habisnya oleh Amin Rais dengan mengatakan polisi berperan seperti PKI. Lalu digoreng oleh pendukung Prabowo saat mengamankan demo ricuh yang terjadi di depan gedung Bawaslu. Tito Karnavian yang muslim pun bisa dibunuh karakternya. Apalagi kalau Jenderal Listio Sigit Prabowo, bisa-bisa dia lebih digoreng. Nanti bisa nongol jargon polisi betul-betul togut karena dikepalai oleh. Saya kira saya tidak perlu melanjutkannya. Jadi dalam latar belakang ini, saya kira Kapolri Listio Sigit Prabowo memang harus dipahami. Posisinya sangat sulit untuk memberantas radikalisme dan partai-partai yang mendukung Felix Xiao. Simbol perpecahan bagi bangsa ini dengan ceramahnya yang begitu HTI. Meski HTI dibubarkan, orangnya masih ada. Secara organisasi, bisa saja mantan Menko Polhukam Wiranto membubarkan dan sampai bahkan dia ditusuk oleh anggota ormas radikal. Tapi secara kepala dan otak, HTI masih ada saja. Masih ada pengaruh-pengaruh HTI yang ada di pemerintahan. Mereka menyamar sebagai PNS. Bahkan ada bendera HTI di KPK. Dan bahkan jelas-jelas ada studi dari mantan Menham Ramizat Riyacudu yang mengatakan bahwa di tubuh pertahanan negara ada beberapa persen radikal. Agak mengerikan bukan? Polisi bisa dianggap serba susah dalam keadaan saat ini. Mungkin Kapolri Kristen rasanya jujur saja kurang cocok untuk negara yang butuh ketegasan kepada kaum radikalisme yang juga bersembunyi di balik agama. Kalau mau, Wakapolri Kristen masih oke. Seperti yang terjadi di Jakarta. Duet maut di tahun 2012 ketika Jokowi yang muslim dipasangkan oleh Ahok yang Kristen. Tapi sekali lagi, Presiden dan DPR sudah menyetujui bahwa butuh pembenahan secara profesional oleh Listio Sigit Prabowo. Makanya jangan heran kalau Edi Mulyadi bisa jadi akan diservis dengan sangat amat baik oleh polisi. Biar gak ada gorengan bahwa Kapolri ini penista ulama. Amankan itu.
Maka yang sekarang harus bergerak adalah hukum adat. Polisi sudah bekerja dengan halus dan dengan cerdas di bawah profesionalitas yang sangat jelas. Polisi di bawah Kapolri yang dianggap minoritas tidak bisa bergerak sebebas Tito Karnavian. Sekarang saatnya para tetua-tetua adat dan satu kesatuan warga Indonesia asal Kalimantan mengawal dan memastikan setelah keluar dari penjara, Edi harus kena hukum adat. Karena penulis agak ragu bahwa hukum positif bisa membuat orang jera. Contohnya Mustafa, Risik, Bahar yang gak kapok. Semoga saja hukum adat bisa dijalankan kepada Edi Mulyadi, membuat bukan hanya dia, melainkan semua orang akan jera sudah mencoba menghina NKRI. Karena Kalimantan adalah Indonesia, Papua adalah Indonesia. Para radikalisme dan separatis harus kapok. Hukum adat Kalimantan harus dipastikan masuk ke Edi Mulyadi dan Azam Khan. Jangan sampai Azam Khan yang mengatakan yang mau pindah ke Kalimantan hanya monyet juga terluput dari hukum adat. Hukum positif boleh lembek, hukum adat jangan lembek. Maju terus NKRI.